Oke, sekali lagi ya. Kita terinspirasinya sebetulnya lebih banyak dari film-film layar lebar Hollywood yang dia bisa bikin film kerajaan atau film-film luar negeri ya, yang bikin film kerajaan tapi kostumnya wow gitu kan, yang bikin kita pikir ini bikinnya gimana ya gitu. Jadi kita lebih tertantangnya awalnya dari situ. Saya pilih fashion atau kostum, ya itu dunia yang berbeda kan, nggak bisa maksudnya itu satu kesatuan, cara ngerjainnya sama dari pola, tapi itu sebetulnya dua dunia yang beda. Kostum itu kan dipakai biasanya untuk event, untuk apa, kayak event-event cosplay gitu, itu untuk menyalurkan hobi kita aja gitu. Awal mula kalau saya pribadi kan memang udah senang dengan desain ya dari dulu, cuma kan memang keluarga tidak terlalu ini setuju kalau saya ambil desain. Intinya saya tetap harus ambil pilihan papa saya kan, karena saya khawatir dengan berbagai macam konsekuensinya lah ya. Nah, tapi sewaktu saya lagi jalan-jalan, ada orang lomba-lomba kostum gitu, kita tertarik pengen tahu, pengen ikut gitu loh, gimana caranya kita bisa partisipasi kan. Lu modal sendiri kali. Kalau jelek tapi gimana? Kan yang penting kan kualitas. Ya udah aja. Kita yang pakai lo bukan gua. Lo kalau bayarin peduli dong. Ya udah kalau gitu. Yaudah, ntar pokoknya kita cari tempat main aja pelan-pelan lah. Siapa tahu dapet yang lebih bagus. Ya, sebetulnya kalau kostum yang aku bebannya kan kita berdua. Waduh, udah mahal-mahal. Udah mahal-mahal. Jatuh lagi di panggung. Robek aja. Udah mahal bisa pulang. Yang mempersatukan kita ya awalnya itu, jadi tertarik mau ikut, terus kita bikin tim. Waktu itu saudara-saudara dikumpulin yang masih muda-muda nih, pada mau jadi model nggak, gabung nggak, kita udah mau bikin kostum, udah ready. Dana, aku sama dia waktu itu kita patungan bikin kostum, tapi yang jadi modelnya saudara-saudara sendiri. Nah, begitu udah solid, tapi kan saudara-saudara harus sekolah, melanjutkan keluar gitu, jadi akhirnya ya udah kita cari personil yang lain. Terus ketemu dia, ini kan saudara saya juga. Waktu itu kan saya pikir dia lagi sekolah dokter, mana mungkin mau ya diajak kostum, tapi ternyata dia memutuskan lain gitu. Akhirnya gabung. Ini juga tertarik gabung. Sebetulnya dia dulu nonton kita di Fashion Hub ya, jadi dia pengen gabung, ya udah. Itu kita olah dengan kain. Gimana caranya kain ini bisa bagus dan nempel di besi tempat, itu yang susah. Nah, ini ngorbanin tangan saya sendiri sama mata bor banyak yang patah. Karena tertarik, karena suka, akhirnya kita belajar kenal apa itu. Mungkin orang awam ngomongnya itu orang gila ya. Justru pada saat kita kenal itu ya kita tertarik untuk bikin kostum. Selama ini kan kita nggak pernah main di anime ya. Paling kalau kita bikin kostum anime itu minim banget ya
Naruto kan ngerjain jaketnya aja paling 2 hari 3 hari kelar. Itu cuma buat hobi sih, kita pun nggak pernah ikutin lomba. Naruto, Cloud Strife itu kita bikin, nanti mungkin bisa lihat kita lebih ke yang original gitu. Sebetulnya kita bikin kostum kan tujuannya lebih ke kepuasan diri sendiri ya, atau ke masing-masing personal timnya. Kadang kita kalau udah bikin kostum nggak cuma buat lomba, tapi kita memang pakai buat foto, kita foto-foto gitu kan. Kita foto-foto tapi foto art gitu loh, kita senangnya. Dulu mungkin waktu kita belum punya kenalan yang memang bisa bikin foto bagus, kita ya bikin foto seadanya. Tapi dengan berkembangnya waktu kita juga makin banyak kenal ya orang-orang yang memang kerja di bagian seni, tapi memang dia punya jiwa seninya bagus gitu. Dia kepengen motret kostum kita juga kepengen punya foto yang bagus. Jadi namanya simbiosis mutualisme ya. Emang kepala dia dimiringin. Emang gitu atau? Tadi enggak. Lo cuma mainin boneka atau enggak? Enggak kan pelan-pelan. Oh, gitu. Enggak sakit kan? Masa sih? Awas udah sakit. Udah sakit? Mau lepas. Kita lebih senangnya have fun gitu loh. Kita menikmati, oh ini kita jadi orang lain, kita jadi karakter siapa yang kita ciptain sendiri kan. Nah terus begitu udah jadi, kita puas gitu kan. Kita foto-foto, kita seneng, kita bikin suatu karya foto gitu. Ya itu tujuannya buat kita juga. Kalau kita capek, jenuh, kita cuma liatin itu foto, kita udah fresh gitu. Ini mama saya. Nah, ini adalah ruangan dimana kalau kita bikin kostum atau bikin pola. Saya lagi nyiapin gesper buat kostum Louis XVI yang akan kita pakai buat klip kita nanti. Jadi proses awalnya adalah saya menggambar dulu di kertas sampai saya menemukan desain yang menurut saya cocok untuk gespernya kostum ini. Setelah desainnya jadi, saya copy di kertas. Tujuannya adalah supaya pada saat saya ngeblank apabila terdapat kesalahan atau kertasnya robek, saya masih punya masternya. Jadi kita nggak akan kehilangan master kita, jadi nggak 2 kali kerja. Nah, kemudian kita pakai medianya, kita pilih bisa pakai langsung dibordir, pakai media kain keras atau kain kapuk, atau bisa langsung di kain. Nah, kalau di kain ini harus kita yang olah, karena apabila kita selain ke tukang bordir, dia hanya mengikuti apa yang sudah kita gambar. Kalau kita mau main cosplay itu kan berarti kita harus bikin sendiri kan kostumnya. Kalau kita bikin sendiri itu kan berarti kita udah jadi cosplayer sejati kan. Nah, padahal ada satu hal yang harus kita perhatiin, yaitu pada saat kita bikin pola kostumnya. Oke. Nah, kalau awal pembuatan kostum pasti lebih rumit daripada pembuatan fashion, karena kostum itu kertil-kertilnya atau detail-detailnya itu harus diperhatiin banget. Disomin,
satu som kayak gini aja bisa makan 4 jam, sekitar 3 jam 4 jam som nata sambil ngesom ya. Kalau cuma ngesom mungkin cepet, tapi natainnya lo ditatain dulu kan kayak gitu. Jadi ini ditempelin dulu, ditata dulu, terus baru digambar. Kalau pengerjaan detail ornamen itu sih kembali lagi ke bakat. Jadi pada saat kita memang udah dari dulu senang bikin ornamen, kostum, itu sih lebih ke autodidak. Mau tanya kain ada nggak ya untuk kostum? Ada. Cari motif seperti gimana? Kembang atau klasik? Saya cari yang klasik, Pak. Klasik ya. Pak, ini kalau boleh tanya ini kain apa ya? Taffeta ya? Kayak jenis bedanya jadi masih kontras kan? Pengalaman kita selama ini kalau kita bikin original kan kita nggak dipatok waktu. Jadi misalnya kita obsesinya, kita idealisnya maunya begini. Jadi sampai kapanpun kita jabanin tuh, kita kejar itu bahan itu. Misalnya seminggu kita bisa sampai 3-4 kali hunting kain di tempat yang sama loh. Karena kan kadang-kadang kan mungkin pada saat hari ini kita hunting ternyata itu keselip kain. Jadi karena waktu dan karena budget yang nggak dibatasin, kita kan bisa spare waktunya berapa, kita bisa ya cari dulu sampai yang bener-bener sesuai dengan keinginan kita. Ini aja udah keren. Ini Iya. warnanya tuh, kalau ini warnanya kayak gitu aku ambil ini murah kan? Ini 600 belum diskon ya. Makanya kalau ini warnanya cocok aku ambil. Yang segini-gini nggak ada nih sejenis gini-gini, tapi warnanya kayak tadi. 50, oke? Oke, half meter. Hah? Half meter. Maksudnya? Setengah meter. Ah, di tim ini sih kerjanya lebih ke senangnya perfeksionis gitu. Maksudnya kalau udah ini ya harus kayak gini gitu, nggak bisa dikompromi. Kayak tadi aplikasi bordir yang kita bikin itu juga kita udah sketch dulu, kita maunya ini warnanya ini, jadi benangnya dicari harus warna ini gitu. Waktu itu kita memang punya desainan sebetulnya wignya nggak seperti itu, gaya rambutnya nggak seperti itu, tapi susah carinya gitu. Akhirnya kita idealis dikit. Wah, kita gimana ya kalau kita punya desainan gaya rambut begini tapi kok kita beli susah gitu. Ya udah gimana caranya kita bikin. Akhirnya kita bereksperimen, belajar dikit, dan kebetulan ada kenalan kita yang memang bikinin cup gitu loh, bikinin cup kepala itu. Jadi kita mulai ambil cup, terus kita pasang-pasang sendiri gitu sampai akhirnya jadi wig gitu. Terus kita styling sendiri, jadi warnanya kita bisa sesuai keinginan kita gitu. Hari ini kita sedang menyelesaikan bahan untuk pembuatan kostum, yang mana rencananya kostum itu akan kita pakai untuk acara event yang akan datang. Kostum ini bertemakan tentang Pangeran Prancis, yang mana sekarang kostum itu sebagian untuk topinya sedang dikerjakan sama Leon. Kesulitan kostum ini adalah mengcombine warna, mencari bahan yang tepat untuk menyatukan karakternya. Detailnya ada yang seperti tali ini nih, tali ini dijahit satu-satu. Untuk menjahit tali ini aja udah makan 3 hari. Kemudian mengelem manik-maniknya, kemudian memvariasikan bentuk supaya dipakai pun jatuhnya bagus. Kesulitannya banyak di itu. Yang paling sulit adalah membuat gespernya, karena gespernya kita membuat sendiri. Jadi kita menggunakan
sekitar 5 warna colorful itu di-combine. Nah, itu nggak gampang. Ini udah jadi bentuk jadinya setelah dibordir dan ditempel aplikasi. Nah, ini juga salah satu part kostum yang paling menyita banyak waktu, karena saat kita harus hunting kain dengan corak seperti desain kita itu nggak gampang, apalagi mencari warna yang tepat yang bisa kita combine dengan kostum Louis XVI ini. Nah, untuk pengerjaan detailnya kita makan waktu 2 hari sampai pasang aplikasi untuk part yang ini aja. Pemasangan kancing di kemeja Louis XVI ini, saya menggunakan part kancing yang nggak lazim digunakan untuk kemeja. Jadi kancing ini biasa digunakan untuk variasi pakaian-pakaian adat ya. Udah susah juga dicari zaman sekarang. Nah, ini kancing ini cocok dipakai untuk kemeja ini karena pertimbangan saya kancing ini stylenya lebih ke klasik ya. Cuma pemasangannya agak ribet karena kalau sekali meleset gagal. Jadi kerahnya harus kita bongkar dan buat ulang gitu. Kita udah 6 bulan vakum, nggak pernah bikin pemotretan. Nah, sekarang setelah kostum terbaru kita selesai, kita sengaja luangin waktu memang buat bikin ini foto session tim. Sekarang saya lagi ada di Kertaniaga. Tim kita akan melakukan foto session bersama fotografer kita ini, Lim Lim. Hai. Mau lihat teman-teman nggak yang lain? Lagi ngapain kok? Lagi berkuning kostum nih. Wah, keren ya Wid ya. Wid, kenalin. Hai, nama saya Widya. Halo, ini adalah tim kita yang baru. Buka lebar dikit boleh? Koleo lebar dikit, yang cowok lebar dikit. Aksesoris kostum kami kan terbilang ribet banget. Cara pakai ini juga kalau kita nggak ngerti tekniknya, kita nggak bisa pakai dengan bagus gitu loh. Ribetnya itu kita kejar waktu. Begitu kita tahu ternyata fotografernya udah di lokasi, kita benar-benar secepat-cepatnya. Itu ribetnya di situ sih. Lu dari jam 10 di tempat dia, cuma udah santai-santai. Iya, gua udah dari jam 10 soalnya tadi. Ya, Kenapa lu nggak telepon gue? ya next time jangan gini. Gue langsung. Soalnya kan dia yang make upin, dia makein baju di tempat dia semua. Cukup sesuai untuk hari ini. Karakter yang bisa kita dapat dari hasil pemotretan hari ini ya sesuai dengan kostum yang dipakai, bisa lebih ke vintage ya. Capek juga, mulai dari persiapan, mesti pasang-pasang perlengkapannya, rambutnya, kostumnya itu ribet banget.
Terus pemotretannya juga butuh waktu yang lama. Oh, ini yang naiknya 2 orang? Coba berdua. Teman-teman, ini adalah acara Enitisai 2011. Acaranya keren banget, panggungnya oke. Terus kerja keras kita puas terbayar karena kita udah bisa tampil di Enitisai. Ternyata kamu bikin demonstrasinya keren, lagunya aku bagus. Terima kasih sudah tampil di kamu Indonesia. Perasaannya senang, lega, dan happy. Karena bisa tampil dan kita udah nunjukin performan yang terbaik kita aja. Oke, selamat sekali lagi untuk para cosplay. Tepuk tangan sekali lagi untuk para Clash Competition. Kecewa sih pasti iya ya, karena kita udah kerja keras berbulan-bulan, tapi itu bukan menjadi kendala buat kita untuk terus berkarya. Karena semua kerja keras kita udah terbayar dengan dengan selesainya kostum ini gitu.